Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hirsman Arif dari Forum News Network. Pernyataan dari Anies Baswedan yang mengindikasikan bahwa dia siap untuk membentuk ormas, bahkan partai politik, mendapat sambutan yang luar biasa ini. Langsung ini kalau saya simak ini kalau mungkin apa yang disebutnya ya, otomatis login gitu ya. Kalau minjem istilah anak-anak sekarang itu. Karena ini pernyataan Anies ini saya kira bisa menjadi semacam apa ya, macam kanalisasi, dari kekecewaan yang ada, dari para pendukungnya begitu ya. Ini kan kita menyimak bahwa para pendukung Anies Baswedan itu, 2 kali dibuat patah hati lah. Yang pertama kali ketika, Anies kemarin itu kalah di Pilpres atau dikalahkan ya tepatnya di Pilpres dengan cara yang curang oleh rezim, Jokowi, dan kemudian mereka punya harapan lagi ketika Anies Baswedan, akhirnya mau tanda-tandanya, mau maju di pilkada. Pada waktu awalnya itu sangat antusias karena banyak sekali partai-partai, yang akan mendukungnya, ya setidaknya 3 partai di, koalisi perubahan yakni PKB, Nasdem, dan PKS sudah menyatakan akan kembali mengusung Anies Baswedan. Begitu juga dengan PDIP, sampai drama-dramanya itu sangat menarik dan, terakhir ketika akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan, ambang batas pencalonan itu memungkinkan PDIP ikut, pilkada dan Anies akan diusung PDIP, tapi ternyata kemudian batal. Nah ini, saya tangkap ini muncul semacam frustrasi di kalangan, pendukung Anies ini, dan yang, kita khawatirkan itu adalah kalau kemudian, terjadi bahwa mereka kemudian tidak peduli lagi dengan, masalah politik. Ya karena sesungguhnya saya selalu menyatakan bahwa, orang-orang baik itu harus masuk ke dalam politik, karena apa? Karena, kalau orang-orang baik kemudian menganggap bahwa politik itu kotor, dan kemudian mereka meninggalkan politik, jadi nanti isinya, politik itu ya, orang-orang jahat, para bermocorah begitu ya. Nah, tapi kan persoalannya kalau kita kemudian dorong mereka untuk masuk partai politik, partai politik apa yang mereka harus pilih? Sekarang kan itu yang situasi yang sedang dihadapi para, pendukung Anies Baswedan ini. Karena misalnya katakanlah tadinya mereka menaruh harapan pada, PKS yang dianggap ini partai yang lebih ideologis, dan itu saya kira menjelaskan mengapa kemudian PKS itu suaranya melejit dan menjadi, partai papan tengah yang, mendekati posisi partai-partai di atasnya begitu ya. Tetapi sekarang dengan keputusan dari PKS itu bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, ya tidak ada satu partai lagi yang, sebenarnya layak untuk dilirik apalagi untuk dipilih. Karena itu kemudian orang mencoba mengalihkan, para pendukung Anies Baswedan itu mencoba, sudahlah mereka realize kalau toh akhirnya PDIP yang mengusung Anies Baswedan, ya kita akan pilih PDIP. Kira-kira begitu, dan mereka siap mengalihkan dukungannya, kepada PDIP. Walaupun ini sebenarnya, keputusan yang cukup mengejutkan, tetapi kita bisa pahami, ya karena tadi itu ekspektasi mereka terhadap Anies itu sangat tinggi. Tapi ketika kemudian, mereka sudah bersiap-siap untuk kompromi, okelah, akhirnya meninggalkan PKS dan memilih, PDIP, ternyata PDIP juga mengecewakan. Jadi ya memang tidak ada harapan lagi buat mereka. Mereka tidak punya kepercayaan lagi terhadap, partai politik. Karena itu kemudian muncul seruan-seruan jangan golput, tapi kemudian coblos semua atau dicentang spidol gitu, untuk di pilkada khususnya di Jakarta. Nanti dengan begitu mereka bisa menunjukkan, kekuatan mereka ya. Karena kalau kemudian golput ini kan tidak bisa terdeteksi seberapa besar sih kekuatan mereka, seberapa besar perlawanan itu. Targetnya tentu saja mereka ingin menunjukkan bahwa, suara-suara yang dicoblos semuanya atau dicoret-coret dengan spidol itu, jauh lebih besar dari, kandidat yang maju pada, pilkada Jakarta. Saat ini kan, secara resmi ada 3 pasang kandidat yang, maju di Jakarta. Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono yang diusung oleh, Kim Plus, kemudian ada Pramono Anung dengan Rano Karno yang diusung oleh PDIP, dan yang ketiga itu adalah calon independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Ini kan catatan kalau dia kemudian tidak digugurkan karena Bawaslu ini kan sedang mempersoalkan soal pencatutan KTP-KTP yang digunakan untuk meloloskan pasangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Tapi saya kira 3 pilihan ini buat para pendukung Anies Baswedan itu bukan pilihan yang ideal, gitu ya.
Jadi, katakanlah misalnya Ridwan Kamil dan Suswono, itu juga dianggap buat mereka itu bukan bukan pilihan yang ideal. Itu bukan hanya buat para pendukung Anies, tapi juga buat warga Jakarta. Ini kan berkaitan dengan jejak masa lalu, jejak digital masa lalu dari, Ridwan Kamil yang sangat tidak bersimpati dengan kondisi warga Jakarta, ya justru cenderung ini semacam sifat chauvinistiknya, Ridwan Kamil sebagai orang Bandung dan kemudian tiba-tiba sekarang dia dicalonkan menjadi pemimpin di Jakarta. Jelas ada penolakan yang sangat berat. Pramono Anung saya kira juga sama berpasangan dengan Rano Karno karena Pramono ini juga kalau kemudian dari statement-statement-nya kepada media menjelaskan bahwa Pramono ini itu bagian dari kandidat kompromi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega kalau kita tidak sebut sebagai yang di-endorse, calon yang di-endorse oleh Pak Jokowi karena seperti diakui oleh Pramono Anung sendiri kan dia bahwa sebelumnya didorong oleh Pak Jokowi untuk maju ke Pilkada Jakarta setelah Basuki Hadi Mulyono ini orang kepercayaannya Pak Jokowi juga Menteri PUPR itu kan menolak untuk maju di Jakarta. Jadi ya dia ini benar secara resmi dicalonkan oleh PDIP tapi dia juga adalah orangnya Pak Jokowi. Padahal kalau kita lihat ya sekarang ini kelompok oposisi itu setidaknya ada 2 kelompok besar yakni para pendukung Anies Baswedan, yang kedua itu adalah mereka yang anti politik dinasti dan dalam, aspirasinya mereka di Jakarta ini kelihatannya mereka, sepakat untuk mendukung Anies Baswedan dan jadi ketika Anies Baswedan tidak maju di Jakarta dan kemudian ketika ditawari di, Jawa Barat, Anies menolaknya, ini membuat mereka sesungguhnya dalam situasi yang kebingungan dan kemudian mereka merasa tidak punya harapan lagi terhadap dunia politik ini. Jadi ketika kemudian Anies mengisyaratkan bahwa dia akan membangun partai politik, ya tidak mengejutkan kalau dukungannya itu meluas. Saya, setidaknya kalau saya baca-baca di komentar-komentar di channel saya di Hersbuno Point maupun di, channel-nya Bung Rocky Gerung ini, dukungannya luar biasa ya. Bukan hanya dari kalangan anak muda, tapi bahkan ini saya membaca juga ada yang menyebutkan saya lansia, tapi saya siap langsung bergabung dengan, Anies Baswedan. Ada juga ini, tipikalnya yang banyak memang tipikal pemilih PKS yang menyatakan bahwa siap tinggalkan, PKS untuk gabung dengan partainya Anies Baswedan, goodbye PKS dan sebagainya. Banyak sekali komentar-komentar semacam itu. Memang irisan terbesar dari pendukung, Anies ini, juga memilih PKS. Tetapi kalau kita lihat komentar-komentar lain menunjukkan bahwa ya tidak homogen pemilih dari Anies Baswedan itu karena misalnya ada saya membaca ini misalnya dari pegunungan Papua ya, pegunungan Papua ini atau Papua Selatan ini ya, itu juga menyatakan mereka siap untuk bahkan mereka siap untuk menjadi DPD di wilayah itu. Ini kan provinsi Pemekaran ya di Papua. Jadi memang, sesungguhnya Anies Baswedan itu sudah bisa diterima, di berbagai kalangan, tidak lagi terlalu segmennya terlampau kanan begitu. Kalau kemudian dia distigmakan ke kanan itu ya memang tidak terlalu salah karena perjalanan, politik dia kan, sebagian besar itu memang, bersama-sama dengan PKS mulai dari pilkada di Jakarta, dan kemudian Pilpres 2024 kemarin. Tetapi, ini juga, mengapa kemudian, citranya Anies itu bukan seorang nasionalis tapi lebih sebagai seorang yang, aliran Islam kanan, ini sebagian besar juga karena framing framing politik dan itu mendapat justifikasi karena hiruk-pikuk, Pilkada Jakarta 2017 yang lalu ya. Jadi ini seperti yang saya sebutkan itu, bagi Anies kalau dan juga para timnya kalau kemudian mereka ingin membangun partai politik, relatif ini tidak akan sesulit, dari tokoh-tokoh lain yang, sebelumnya juga membangun partai politik. Kenapa? Karena ya bukan semata-mata karena kemudian Anies, tapi kan Anies ini sudah melakukan investasi cukup panjang juga di dunia politik, dimulai dari Pilkada Jakarta dan kemudian 5 tahun kepemimpinannya di Jakarta yang dia menunjukkan bahwa kinerjanya bagus, tidak seperti yang lagi-lagi di-framing bahwa dia hanya pandai berkata-kata, karena kalau kita menyimak testimoni dari berbagai kelompok, juga berbagai para pemuka-pemuka agama di, Jakarta, itu kan memang Anies diakui dia bisa pertama, dia sukses membangun Jakarta, dan kedua, tidak seperti yang distigmakan, dia ini, bisa mengayomi semua kepentingan, semua kepentingan-kepentingan agama itu berasa diayomi oleh Anies Baswedan. Jadi kalau kemudian muncul, dukungan-dukungan dari kalangan pendeta misalnya, kemudian, pastor dan sebagainya, itu tidak terlalu mengejutkan.
Karena itulah saya sebut bahwa kemarin dalam konten sebelumnya untuk di Indonesia ini dan saya kira yang paling utama ketika membangun partai politik itu yakni modal popularitas seorang tokohnya gitu ya, dan Anies memenuhi syarat untuk itu. Yang kedua tadi soal kapital, soal modal. Nah, ini Anies juga punya kekuatan yang saya kira ini nanti menarik, ini kita jadikan bahasan sendiri karena berkaitan. Anies kan menyebutnya bahwa pilihan-pilihan dia itu membangun partai politik karena tidak ada partai politik yang aman kalau kemudian dia masuk di situ ya. Nah, coba sekarang kita simak ya alasan kenapa kemudian dia itu menyatakan memikirkan untuk mempertimbangkan kalau tidak membangun ormas, ya membangun partai politik. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah, gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Ini menarik ini ya pernyataan Anies ya, karena memang faktanya seperti itu. Partai-partai yang kemarin pada Pilpres itu mendukung Anies Baswedan, terutama misalnya katakanlah seperti Nasdem, itu kan dampaknya luar biasa ya yang dialami oleh Surya Paloh itu ya. Pengorbanan Surya Paloh luar biasa karena dia nekat mengusung Anies Baswedan. Sementara pada pilkada kali ini jelas partai-partai seperti Nasdem dan PKB itu diancam untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Sementara PKS ini dibujuk ya, itu bedanya di situ. Jadi dari situ saja kita tahu bahwa ya pilihan yang paling tepat itu dia membangun partai politik. Nah, balik yang ke topik tadi sebelumnya saya singgung, satu modal sosial dia sebagai seorang figur yang sangat kuat, dan kemudian konstituennya itu yang sekarang sudah tersedia tadi, karena dan ini yang paling sulit itu kan begitu kalau kita membangun partai politik itu membuat infrastruktur di daerah. Ya, itu susah payah partai-partai politik itu. Dan kalau saya lihat spektrum para pendukung Anies gitu ya di media sosial, terlihat bahwa dari seluruh Indonesia dia sudah punya basis pendukung ya, tapi tinggal diukur mana yang di mana basis pendukung yang paling kuat misalnya begitu. Tapi cukup menyebar pendukung Anies Baswedan ini. Mungkin kita bisa nyebut daerah-daerah yang pasti akan kuat menjadi pendukung Anies Baswedan, mulai dari Aceh misalnya, kemudian Sumatera Barat, Jakarta dan sebagainya, itu akan jadi basis pendukung dia yang kuat. Yang ketiga yang saya kira jadi persoalan untuk bangun partai politik itu adalah kebutuhan biaya yang sangat besar. Ini untuk membangun partai politik itu butuh biaya yang triliunan, dan selama ini ya itu mengandalkan tokoh yang membangun partai politik sendiri atau cukong gitu ya. Nah, cukong inilah yang sebenarnya yang sering jadi persoalan sekarang ini di partai politik, membuat partai politik itu tidak independen, atau kemudian partai-partai politik yang sudah eksis dan kemudian dia masuk dalam pemerintahan, mereka kemudian bisa disandra karena apa? Karena para tokoh-tokoh politik yang ada di pemerintahan, misalnya di kementerian atau di lembaga-lembaga pemerintahan lain, itu kemudian terjerat dalam kasus korupsi. Dan itulah yang kemudian dan ini kartu-kartu semacam ini kemudian yang dimanfaatkan oleh Jokowi untuk menyandra lawan politiknya. Jadi kan politik dari Jokowi itu seperti itu, menyandra lawan politiknya ya, atau mengancam lawan politiknya. Kalau jadi politiknya rangkul dan pukul begitu. Dalam situasi semacam ini saya kira mengapa kemudian sambutan publik terhadap rencana Anies membangun partai politik, ya karena tadi situasinya itu orang sudah kehilangan kepercayaan terhadap partai politik. Dan soal ini sebenarnya sudah saya khawatirkan jauh sebelumnya, bahkan sebelum Pilpres 2024 ini, karena kita masih ingat ya bagaimana
waktu itu kelompok-kelompok Muslim, kelompok-kelompok oposisi terhadap Jokowi itu pada waktu itu menitipkan harapannya pada Pilpres 2019 itu pada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada waktu itu. Dan tapi kan kemudian Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno itu bisa berhasil dikalahkan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dan pada waktu itu kan Pak Prabowo berjanji akan timbul tenggelam bersama para pendukungnya. Tapi kemudian ternyata Pak Prabowo itu kemudian gabung ke pemerintahan dengan menjadi Menteri Pertahanan di kabinetnya Prabowo, dan Sandiaga Uno yang semula mencoba bertahan di luar pemerintahan tapi akhirnya juga masuk juga menjadi Menparekraf, kan begitu ya. Ini kan orang waktu itu saya bayangkan ini pasti sudah frustasi, akan apatis terhadap politik, dan mereka akan menarik dukungan. Padahal kan terhadap waktu itu dukungan terhadap Prabowo itu luar biasa kan. Kita masih ingat ya bagaimana orang saweran dalam bentuk uang receh gitu yang kemudian dikumpulkan dalam plastik yang baik disumbangkan kepada Prabowo maupun Sandiaga Uno begitu. Nah, setelah mereka merasa dihianati oleh Prabowo dan Sandiaga Uno, saya pikir rakyat yang aktif di dunia politik ini mereka akan menjadi apatis. Ternyata tidak, karena mereka menemukan figur baru, dan figur baru itu adalah Anies Baswedan. Nah, tapi lagi-lagi mereka ini harus kecewa karena ternyata Anies dikalahkan dan dicurangi oleh rezim yang berkuasa. Ini saya duga tadinya mereka juga akan sudah langsung udah ini terakhir deh dukungan terhadap Anies Baswedan ini. Ternyata tidak, karena mereka masih menggantungkan asa itu pada pilkada di Jakarta. Masih ada harapan kalau Anies itu bisa maju di pilkada Jakarta, kan setidaknya situasi Jakarta itu jauh lebih kondusif sama seperti ketika dia masih memimpin pada periode 2017 sampai 2022. Dan yang kedua tentu saja kartu politik Anies itu masih tetap hidup dan dia bisa maju kembali pada Pilpres 2029. Saya kira suasana kebatinan dari banyak pendukung dari Anies atau bahkan mereka yang tidak mendukung Anies tapi kemudian merasa sesak nafas, merasa pengap dengan situasi politik di Indonesia saat ini yang semuanya dikendalikan oleh Jokowi, itu kemudian mau tidak mau mereka akan memalingkan wajahnya kepada Anies Baswedan. Nah, ternyata di Jakarta pun kemudian Anies juga gagal, dan karena itulah muncul gerakan yang coblos semuanya atau spidolin semuanya gitu. Karena itulah kemudian di tengah situasi semacam itu ketika Anies menyatakan akan bangun partai politik, itu antusiasme itu kembali begitu. Jadi ini semacam politik of hope gitu ya kalau Bung Rocky Gerung menyebutnya. Ini ada semacam harapan, oke, memang situasi Indonesia itu buruk gitu, tapi kita tidak boleh putus harapan bahwa masih ada orang baik, masih ada figur baik yang bisa kita gantungkan harapannya untuk memperbaiki Indonesia. Saya kira itu mengapa kemudian dukungan terhadap partai politik dari yang rencananya dibuat oleh Anies Baswedan itu kemudian ini luar biasa ya, sangat antusias begitu. Dan saya kira selain tadi itu, selain mengkanalisasi gitu ya para pendukungnya sangat kecewa pernyataan Anies itu, tapi itu sekaligus juga menimbulkan harapan bahwa ke depan politik Indonesia itu mungkin meskipun tidak secara frontal masih tetap bisa diperbaiki. Kenapa? Praktek-praktek yang terjadi, penting ini kita ulang terus pada Pilpres lalu, terutama pada masa kampanye itu kan kehadiran Anies bersama Caimin itu memberi warna baru dan memberi harapan baru dalam demokrasi di Indonesia. Di mana tidak lagi bersifat transaksional, mobilisasi massa begitu untuk selama kampanye, ini pengerahan massa, pembagian uang saku, nasi bungkus, dan kaos misalnya untuk para massa yang digiring dalam kampanye-kampanye partai politik maupun tokoh-tokoh yang akan maju pada pemilu legislatif. Pada eranya Anies itu kan kemudian lebih pada metodenya partisipatif dan juga tidak lagi cuman joget-joget dangdut gitu, lempar-lempar hadiah, tapi diskusi yang sangat serius. Kita dalam hal ini kita mesti sekali lagi menyebut pola kampanye Anies pada waktu itu yang dalam bentuk format dialog, yakni melalui program Desak Anies. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana anak-anak muda yang tadinya antipati terhadap politik atau nggak peduli terhadap politik, tapi dengan melihat fenomena Anies itu kemudian mereka tertarik untuk terlibat dalam politik dengan menghadiri kampanye-kampanye itu. Itu satu. Yang kedua, saya kira kan selama ini yang jadi problem itu adalah peran dari para oligarki yang membeli partai-partai politik melalui
kong kali kongnya dengan para petinggi-petinggi partai politik yang dibantu oleh mereka. Kalau melihat kampanye kemarin pun itu juga kita lihat bahwa ini sudah mulai ada kesadaran di kalangan anak muda bahwa kalau politik itu tidak mau sepenuhnya dikendalikan oleh cukong, ya kita yang harus membiayai politik itu. Dan itu kan sudah dilakukan oleh para pendukung Anies melalui Humanis atau All Family Project begitu, di mana mereka membuat kampanye yang lebih cantik, lebih menarik dan dibiayai oleh mereka. Jadi kan kalau selama ini setiap kali musim kampanye tiba, kita itu suasana kita itu betul-betul sesak dan pengap oleh baliho-baliho dari para anggota legislatif maupun calon presiden yang bertebaran di seluruh penjuru kota. Dan kemudian ini diubah oleh para pendukung Anies itu dengan mereka menyewa baliho-baliho itu berupa baliho video elektronik itu yang ditempatkan di beberapa sudut yang secara artistik itu tidak terlampau mengganggu wajah kota, bahkan menjadi sangat menarik karena kemasannya dan kemudian narasi yang diusungnya juga menarik. Dan di luar itu semua yang paling menarik bahwa mereka itu membiayai sendiri kampanye-kampanye itu patungan ya. Jadi kesadaran bahwa kalau Indonesia mau berubah itu ya kita harus mempunyai share gitu ya, tidak justru malah transaksional, tidak menunggu oke gue pilih seseorang karena kemudian dibantu bansosnya, ada bantuan bansos, ada uang, ada amplop dan sebagainya yang sering disebut sebagai serangan fajar dan sebagainya. Jadi ini memang saya kira satu hal yang mesti kita catat sangat penting adalah kehadiran Anies itu sekarang ini dengan menyatakan dia akan membangun partai politik itu memberikan satu katarsis dan juga sekaligus oase gitu ya bagi mereka yang sudah frustasi dengan situasi di Indonesia. Jadi saya kira sebenarnya penting untuk muncul tokoh-tokoh lain, tidak hanya Anies Baswedan yang bisa membawa gagasan baru itu. Hanya problemnya saya kira kalau muncul tokoh baru itu tadi itu soal popularitas itu yang kemudian juga soal ke faktor acceptance-nya dari publik ya, faktor penerimaan dari publik. Karena bagaimanapun Anies sudah saya sebutkan tadi memulainya dari sejak lama ya, sudah mulai dari tahun 2017 setidaknya, terus berlanjut sampai pada Pilpres 2024 ini. Saya kira ini penting untuk kita dorong agar wajah politik kita berubah, tidak lagi politik itu sebenarnya hanya alat dari para oligarki untuk yang kita sebut sebagai mewujudkan demokrasi, tapi demokrasi yang prosedural. Yang jadi hanya prosedurnya ada dalam demokrasi, publik datang ke TPS gitu, mereka mencoblos, tapi siapa yang akan dipilih ya itu sudah dibatasi hanya mereka-mereka itu saja. Dan nanti ketika orang-orang ini terpilih, mereka bukan mengabdi kepada kepentingan para pemilihnya, tapi mereka lebih mengabdi pada kepentingan oligarki karena realitasnya yang membiayai kampanye mereka, membiayai partai politik mereka adalah kelompok oligarki ini. Jadi saya kira jangan putus asa untuk terus berusaha memperbaiki Indonesia ini. Jalannya tidak mudah ya, jalannya panjang karena oligarki ini, kalau saya menyebut oligarki ini kan terdiri dari pemilik modal, dari para elit politik itu, dan juga dari penguasa. Itu semua sebenarnya sudah menyengkeram seluruh kehidupan di Indonesia. Tapi tetap saja ya kita mesti berjalan seperti air ya, terus mengalir. Dan sifat air kan begitu, ketika dia menghadapi hambatan dia berhenti sejenak sambil menunggu mengumpulkan jumlah air yang lebih besar lagi, dan nantinya ketika air itu terkumpul menjadi air sebuah kumpulan air yang sangat besar kan itu bisa menjadi air bah, dan itu bisa membuat air bah perubahan di Indonesia. Jadi orang-orang baik tidak boleh meninggalkan politik, orang-orang baik harus mengambil alih politik dan kekuasaan di Indonesia. Baru dengan cara seperti itu Indonesia itu bisa menjadi lebih baik seperti dibayangkan oleh para founding parent kita. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.